Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Akbar, program studi Tadris Bahasa Indonesia, NIM 23381071019. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah aliran-aliran linguistik. Menurut Ferdinand de Saussure bahwa aliran linguistik dapat dibagi menjadi 3 tahap perkembangan, di mana perkembangan tersebut yang pertama merupakan tahap grama. Tahap ini sebagai tahap awal yang bertitik tolak pada logika dengan memberikan aturan bahasa benar atau salah, normatif atau tidak. Dan yang kedua adalah tahap filologi, di mana lebih banyak membuat penafsiran terhadap teks sastra dan adat istiadat. Dan yang tahap ketiga adalah tahap perbandingan, di mana tahap perbandingan ini para linguis membandingkan antara bahasa satu dengan bahasa lain. Perjalanan linguistik hingga dewasa pada dasarnya melalui 3 periode, yaitu periode awal, periode perkembangan, periode pembaharuan. Mari kita jelaskan di periode pertama, yaitu periode awal, di mana pada periode awal ini merupakan tumpuan linguistik. Pada periode awal dicirikan oleh faktor logika, dan periode awal ini terbagi atas beberapa masa, diantaranya yang pertama yaitu masa India, di mana pada masa India ini pada abad ke-5 SM di India telah mempergunakan bahasa tulis dengan abjad Brahmi. Pada saat itu, mempelajari bahasa India ditunjukkan bukan untuk mengetahui hakikat bahasa, melainkan kepentingan agama dan hikmah yang ada di dalam kitab Veda. Dan yang kedua adalah masa Yunani, di mana pada masa Yunani ini pandangan orang-orang Yunani terhadap bahasa pada saat itu bertitik tolak pada filsafat. Para filsuf Socrates menyatakan bahwa lambang harus sesuai dengan acuan. Aristoteles pun juga menyatakan bahwa hubungan antara lambang dan acuan bersifat konvensional. Yang ketiga adalah masa Romawi, di mana pada masa Romawi ini juga tokoh Romawi Varro dalam bukunya di Lingua Latina telah membicarakan etimologi, morfologi, dan sintaksis. Pada masa itu telah dibedakan kajian bahasa secara logika dan secara gramatikal. Dan yang keempat merupakan masa pertengahan. Pada masa ini pendidikan Latin sangat berperan. Ada 2 hal yang dikemukakan mengenai perkembangan linguistik, yaitu munculnya kaum modistae dan tata bahasa spekulatif. Dan yang terakhir, yang kelima adalah masa Renaissance, di mana pada masa ini juga diartikan sebagai masa kehidupan kembali, mempelajari bahasa-bahasa kuno seperti bahasa Yunani dan Romawi. Selanjutnya kita membahas periode yang kedua, yaitu periode perkembangan. Sejak abad ke-18, bahasa tidak lagi dipelajari sebagai alat, melainkan dipelajari sebagai objek. Dengan kata lain, tidak lagi berorientasi pada logika dan filsafat, tetapi lebih kepada apa adanya. Berikut perkembangan linguistik pada periode perkembangan. Yang pertama adalah abad ke-18. Pada abad ini dilakukan pengumpulan data bahasa secara besar-besaran oleh kaum misionaris. Abad ke-18 juga disebut dengan Age of Reason, yaitu sesuatu dilihat dengan akal dan rasio. Dan yang kedua merupakan abad ke-19. Abad ke-19 sebagai abad memulainya linguistik, terutama mengenai linguistik historis komparatif. Ada beberapa tokoh yang terlibat pada abad ke-19 ini, yaitu yang pertama adalah Abbe Condillac, dan yang kedua adalah Johann Gottfried Herder, yang ketiga Friedrich von Schlegel dan A. W. Schlegel, dan yang keempat adalah Wilhelm von Humboldt,
dan yang kelima R.K. Rush, dan yang keenam Franz Bopp, dan yang ketujuh adalah Jacob Grimm, dan kedelapan adalah A. Schleicher. Dan abad selanjutnya, yaitu abad kaum 80 dan sesudahnya, di mana pada abad ini Sandwich menentang pendapat Schleicher yang menyatakan bahwa perkembangan bahasa dapat ditentukan garis atau batas-batasannya yang disebut isoklase, yang selanjutnya makin luas seperti ria ombak dan dikenal sebagai teori ombak, yaitu wave teori. Yang terakhir adalah periode pembaharuan. Pada periode pembaharuan ini, pakar menitik beratkan perhatian mereka pada persoalan bahasa saja, tidak memandang lagi dengan segi perbandingan atau filsafat. Berikut tokoh-tokoh periode pembaharuan ini. Yang pertama adalah Ferdinand de Saussure, yang merupakan salah satu tokoh yang terkenal karena bukunya sekaligus sering disebut sebagai bapak linguistik modern. Beberapa konsep telah ditetapkan oleh tokoh satu ini sebagai berikut. Yang pertama adalah konsep linguistik diakronis dan sinkronis. Dan yang kedua adalah konsep la langue, la parole, le langage. Dan yang ketiga adalah konsep form dan substansi. Dan yang keempat merupakan konsep signifian dan signifi. Dan yang kelima adalah konsep sintagmatik dan paradigmatik. Di sini tokoh yang kedua adalah L. Bromfield. Bromfield ini merupakan memperkenalkan konsep yang dikenal dengan nama aliran struktural. Dan yang ketiga adalah Kenneth L. Pike, di mana Pike mengemukakan paham takmemik. Dalam takmemik ini, unit terkecil berfungsi dalam ujaran disebut takmeme, yang selanjutnya dapat mengisi slot dalam sintaksis. Dan yang keempat adalah Noam Chomsky, di mana Chomsky menyatakan bahwa tata bahasa terdiri atas 3 komponen, yaitu sintaksi, semantik, dan fonologi. Dan yang kelima adalah Charles Fillmore, di mana Charles Fillmore beranggapan bahwa dalam bahasa-bahasa tertentu memiliki sistem kasusnya bahasa fleksi. Baiklah, saya di sini akan menyimpulkan materi-materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya dari awal sampai akhir. Dalam perkembangannya, sejarah linguistik dibagi atas 3 tahap, yaitu tahap grama, dan yang kedua adalah tahap filologi dan perbandingan. Sampai sekarang, linguistik melalui 3 periode perkembangan, yaitu periode awal, periode perkembangan, dan periode pembaharuan. Dan pada periode awal, fokus analisis linguistik terhadap pada faktor logika, dan dilanjutkan pada periode perkembangan, bahasa tidak lagi dipelajari sebagai alat, melainkan dipelajari sebagai objek. Dengan kata lain, tidak lagi berorientasi pada logika dan filsafat, tetapi lebih kepada apa adanya. Sedangkan periode pembaharuan, pada pakar menitik beratkan perhatian mereka pada persoalan bahasa saja, tidak memandang lagi dari segi perbandingan atau filsafat. Sekian dari materi-materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya Dimas Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.